Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari jurusan Teknologi Informasi dengan prodi Sistem Informasi. Sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu sumber lubang keamanan. Penyebabnya bisa dengan salah desain. Lubang keamanan yang ditimbulkan oleh salah desain umumnya jarang terjadi. Akan tetapi apabila terjadi sangat sulit untuk diperbaiki. Akibat desain yang salah, maka biarpun dia diimplementasikan dengan baik, kelemahan dari sistem akan tetap ada. Contoh sistem yang lemah desainnya adalah algoritma enkripsi ROT 13 atau Caesar Cipher, di mana karakter digeser 13 huruf atau 3 huruf. Meskipun diimplementasikan dengan programming yang sangat teliti, siapapun yang mengetahui algoritmanya dapat memecahkan enkripsi tersebut. Contoh lain, lubang keamanan yang dapat dikategorikan ke dalam kesalahan desain adalah desain urutan nomor atau sequence numbering dari paket TCP/IP. Kesalahan ini dapat dieksploitasi sehingga timbul masalah yang dikenal dengan nama IP spoofing, yaitu sebuah host memalsukan diri seolah-olah menjadi host lain dengan membuat paket palsu setelah mengamati urutan paket dari host yang hendak diserang. Bahkan dengan mengamati cara mengurutkan nomor paket bisa dikenali sistem yang digunakan. Mekanisme ini digunakan oleh program Nmap dan Queso untuk mendeteksi operating system dari sebuah sistem yang disebut fingerprinting. Yang kedua yaitu implementasi kurang baik. Lubang keamanan yang disebabkan oleh kesalahan implementasi sering terjadi. Banyak program yang diimplementasikan secara terburu-buru sehingga kurang cermat dalam pengkodean. Akibatnya cek atau testing yang harus dilakukan menjadi tidak dilakukan. Sebagai contoh, seringkali batas bound dari sebuah array tidak dicek sehingga terjadi yang disebut out of bound array atau buffer overflow yang dapat dieksploitasi, misalnya override ke variabel berikutnya. Lubang keamanan yang terjadi karena masalah ini sudah sangat banyak, dan yang mengherankan terus terjadi seolah-olah para programmer tidak belajar dari pengalaman. Contoh lain sumber lubang keamanan yang disebabkan oleh kurang baiknya implementasi adalah kealpaan memfilter karakter-karakter yang aneh-aneh yang dimasukkan sebagai input dari sebuah program, misalnya input dari CGI script, sehingga sang program dapat mengakses berkas atau informasi yang semestinya tidak boleh diakses. Yang terakhir yaitu salah konfigurasi. Meskipun program sudah diimplementasikan dengan baik, masih dapat terjadi lubang keamanan karena salah konfigurasi. Contoh masalah yang disebabkan oleh salah konfigurasi adalah berkas yang semestinya tidak dapat diubah oleh pemakai secara tidak sengaja menjadi writable. Apabila berkas tersebut merupakan berkas yang penting, seperti berkas yang digunakan untuk menyimpan password, maka efeknya menjadi lubang keamanan. Kadangkala sebuah komputer diuji dengan konfigurasi yang sangat lemah. Ada masanya workstation Unix di perguruan tinggi didistribusikan dengan berkas etc aliases berguna untuk mengarahkan email. etc UTMP berguna untuk mencatat siapa saja yang sedang menggunakan sistem, yang dapat diubah oleh siapa saja. Contoh lain dari salah konfigurasi adalah adanya program yang secara tidak sengaja diset menjadi set with root, sehingga ketika dijalankan pemakai memiliki akses seperti super user atau root yang dapat melakukan apa saja. Selanjutnya yaitu ada penguji keamanan sistem. Yang pertama ada security testing. Jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan serta memastikan bahwa data dan sumber daya sistem di dalamnya sudah terlindungi dengan baik dari para penyusup atau peretas. Pengujian keamanan sistem dilakukan dengan tujuan untuk menemukan semua celah dan kelemahan sistem yang dapat mengakibatkan hilangnya informasi atau reputasi perusahaan. Pada dasarnya, memang benar security testing tidak bisa menjamin bahwa sebuah sistem aman sepenuhnya. Tetapi pengujian ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan keamanan sistem itu sendiri. Dalam security testing, khususnya pada situs website dan aplikasi, terdapat 4 area utama yang perlu diperhatikan, yaitu network security, mencari kerentanan dalam infrastruktur jaringan. Yang kedua, sistem software security, menilai tingkat kelemahan berbagai perangkat lunak tempat aplikasi bekerja seperti operating system, database system, dan lain-lain. Yang ketiga, client-side application security, untuk mendeteksi kerentanan dan mengukur tingkat keamanan pada sistem komputer klien atau pengguna. Yang terakhir ada server-side application security, memastikan bahwa server memiliki keamanan yang kuat dan dapat memblokir beragam gangguan dan ancaman keamanan.
Jenis-jenis dan metode security testing. Penetration testing, proses pengujian dengan melakukan simulasi dengan cyber terhadap sistem yang akan diuji. Pengujian dilakukan secara manual oleh pentester profesional dan bersertifikat menggunakan beragam pentest tools dan teknik. Penetration testing harus dilakukan secara rutin untuk mencegah penebusan sistem keamanan yang disebabkan adanya celah atau kerentanan keamanan pada sistem. Vulnerability assessment, proses identifikasi, evaluasi, dan klasifikasi tingkat keparahan pada kerentanan keamanan yang ada pada sebuah jaringan komputer, sistem, aplikasi, atau bagian lainnya berdasarkan risiko yang dapat ditimbulkan di perusahaan. Pada implementasinya, proses ini memberikan informasi mengenai kerentanan yang apa saja yang mudah dieksploitasi oleh peretas. Dan untuk security scanning, yaitu jenis pengujian dengan pemindaian yang dilakukan untuk menemukan kerentanan dan mengidentifikasi serta memodifikasi file yang tidak diinginkan dalam aplikasi berbasis web, situs web, jaringan, dan sistem file. Biasanya ada risk assessment, dilakukan dengan mengklasifikasikan atau mengelompokkan risiko yang akan dihadapi oleh aplikasi, software, dan jaringan. Terakhir ada security auditing, metode terstruktur yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi langkah-langkah keamanan yang telah diterapkan. Selanjutnya ada ethical hacking, pengujian keamanan yang dilakukan dengan menggunakan teknik dan metode peretasan serta teknik serangan komputer yang tersedia. Terakhir, posture assessment, pengajuan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko pada perusahaan. Probing services, service di internet umumnya dilakukan dengan menggunakan protokol TCP atau UDP. Setiap service dijalankan dengan menggunakan port yang berbeda, misal SMTP untuk mengirim dan menerima email, TCP port 25, DNS untuk domain, UDP dan TCP port 53, HTTP web server TCP port 80, POP3 untuk mengambil email TCP port 110. Pemilihan service tergantung kepada kebutuhan dan tingkat keamanan yang diinginkan. Program ini juga dapat digunakan oleh kriminal untuk melihat apa saja yang tersedia di sistem yang akan diserang dan berdasarkan data-data yang diperoleh dapat melancarkan serangan. Penggunaan program penyerang. Salah satu cara untuk mengetahui kelemahan sistem informasi yaitu menyerang diri sendiri dengan paket-paket program penyerang attack yang diperoleh dari internet. Yang pertama itu ada alatnya TCP wrapper. CPU wrapper memiliki dua file yang berada di direktori etc, yakni host.allow dan host.deny. File host.allow akan dicek terlebih dahulu sebelum host.deny. Contoh penggunanya adalah sebagai berikut. Yang kedua ada cracker. Cracker adalah seorang atau sekumpulan orang yang berniat untuk merusak dan menghancurkan integritas di seluruh jaringan sistem komputer dan tindakannya dinamakan cracking. Pada umumnya, para cracker setelah berhasil masuk ke dalam jaringan komputer akan langsung melakukan kegiatan perusakan dan penghancuran data-data penting hingga menyebabkan kekacauan bagi para user dan dalam menggunakan komputernya. Cracker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat, atau muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun, salah satunya merusak. Ciri-ciri cracker yaitu bisa membuat program C, C++ atau Perl, memiliki pengetahuan TCP/IP, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan, menggunakan sistem operasi Unix atau WMS, suka mengkoleksi software atau hardware lama, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya, dan terakhir melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan, jalur komunikasi tidak padat, tidak mudah diketahui orang. Terakhir, penggunaan program pemantau jaringan. Penggunaan sistem pemantau jaringan. Sistem pemantau jaringan atau network monitoring dapat digunakan untuk mengetahui adanya lubang keamanan. Misalnya apabila Anda memiliki sebuah server yang semestinya hanya dapat diakses oleh orang dari dalam, akan tetapi dari pemantau jaringan dapat terlihat bahwa ada yang mencoba mengakses melalui tempat lain. Selain itu, dengan pemantau jaringan dapat juga dilihat usaha-usaha untuk melumpuhkan sistem dengan melalui denial of service attack atau DOS dengan mengirimkan paket yang jumlahnya berlebih. Network monitoring biasanya dilakukan dengan menggunakan protokol SMMP, Simple Network Management Protocol. Sekian pembahasan saya mengenai evaluasi keamanan sistem informasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.